سيدنا محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آمين اللهم آمين. حاضرين أنا حاضرات إذا ya hadirat bisa hadirin hadirat rahimakumullah, mustami'in mustami'at, para pendengar, para calon haji insyaallah, para calon umroh insyaallah, Allahumma amin insyaallah. Duduknya kita di sini tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk amal saleh sehingga mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya hujan yang turun, akan tetapi rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Semoga dengan rahmat tersebut Allah mengampuni dosa-dosa kula sampeyan sedaya. Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Allah gampangkan semua urusan kita di dunia, dan kita mempunyai anak-anak yang saleh salihah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehat diberi taat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat duduknya kita di sini, yang turunkan oleh Allah rahmatnya. Amin Allahumma amin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau termasuk khalifah pengganti Sayyidina Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ini pengarang termasuk penyusun Ratib Haddad. Maksudnya semua kita kenal. Yang menyusun Ratib Haddad yaitu Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau qutbuz zaman, termasuk ketua para wali di zamannya. Hebat, kedudukannya begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ghauthul ibad. Tidak pernah seseorang hamba diberi julukan sebagaimana julukannya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sehingga banyak para kutub-kutub kutbuz zaman khusus untuk Al-Imam Al-Haddad ghauthul ibad wal bilad. Sebagaimana orang yang baca Ratibul Haddad ghauthul ibad wal bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Itu satu derajat khusus yang diberikan oleh Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ketika beliau meninggal lama, tidak ada yang bisa menggantikan bagaimana sosok mulia beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lahirlah sosok manusia yang mulia, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sehingga beliau mampu menjaga waktunya, mampu memperhatikan hari-harinya, sehingga Allah angkat derajatnya meskipun tidak mirip persis hampir seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Sehingga beliau dikatakan oleh saat itu aulia-aulia mengatakan wali zamannya, ini Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Khalifatul Haddad, ini penggantinya Habib Abdul Haddad. Kalau sezaman oleh Al-Habib Haddad mungkin wakilnya sudah. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau yang ngarang salah satu qasidah, ala ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Beliau ngarang tersebut. Bahkan yang mengarang daripada kitab Sulamut Taufiq, banyak karangan-karangan beliau. Sedikit membaca daripada nasihat beliau, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau di dalam nasihatnya bahwasanya mengatakan anna anfa'a syai' li salahil qulub, sesuatu yang paling manfaat untuk kebaikan hati, untuk kebersihan hati, wa aqrabu syai'in lil ghufrani dzunub,
dan paling cepatnya untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampeyan kepingin dapatkan ampunan dari Allah, Allahumma amin. Wa adhabu syai'il kurub, dan sesuatu yang paling cepat untuk menghilangkan sumpek galau lah zaman now. Sumpek gundah gulana. Apa itu? Wa ajda syai'in li jalbi kulli mahbub, dan bisa menarik sesuatu agar supaya kita dijadikan orang-orang yang mahbub, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hati bisa bagus. Yang kedua, dosa diampuni. Yang ketiga, sumpek hilang. Iki wajah-wajah sumpek-sumpek ini rupanya. Sumpek hilang insyaallah. Wa ajda syai'in li jalbi kulli mahbub, bisa Allah jadikan Anda menjadi orang-orang yang mahbub, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Yaitu apa kata beliau, mujalasatu awliya'illahi salihin, duduk bersama kepada orang-orang aulia, wali, kekasih-kekasih Allah yang soleh. Beliau cuma mengatakan mujalasah, duduk Pak, duduk. Ziyadah, tambahan lagi kalau sampean dengarkan nasihatnya. Ziyadah, duduk, cuma duduk bareng, ndak iso ndelok, mungkin mburi lho nggo sampean, ndak iso ndelok, lho bareng, sudah cukup. Bisa melihat, itu tambahan. Bisa mendengar nasihatnya, tambahan. Bisa mendapatkan ijazah daripada murid-murid beliau, itu tambahan. Itu yang penting, duduk bersama mereka, Anda mendapatkan fadilah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ulama'ul alimin amilin al khashi'in, dan juga bisa mendapatkan fadilah yang begitu besar Anda duduk bersama orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ubbadiz zahidin alladzina adaikin alladzi daru dzikirallah. Bukan hanya itu, Anda duduk bersama orang-orang yang zuhud, yang mereka sudah merasakan kenikmatan lezatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhud itu dudu wong larat, Pak. Jangan salah paham. Banyak orang soleh sugih-sugih, Pak. Umar bin Hud, antum tahu kalau ke Jakarta, saya pernah diceritai sama saya punya mertua, dulu soleh Tanggul itu, kalau ke Jakarta ke rumahnya Umar bin Hud, dari kamar mau ke kamar mandi numpak iki Pak, apa jenenge, kayak mobil rumah itu. Lek mlaku Pak, iso diet sampean. Terus apakah mereka bukan orang zuhud? Ya zuhud. Ketika Habib Al-Imam Ali As-Sajjad ditanya zuhud itu apa sih? Zuhud itu ketika Anda mendapatkan dunia dan hilangnya dunia tidak mengurangi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia, wah lali Pak. Entek dunia nih edan tambahan. Ini bukan zuhud. Iya, bukan zuhud ini, hati-hati. Kemudian duduk kepada orang zuhud itu mendapatkan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika melihat kepada mereka orang yang saleh, orang yang alim, orang yang takut kepada Allah, orang yang zuhud, zikirullah, ingat kepada Allah. Delok tok iku eling ambek Allah. Delok tok iku eling mbek dosane sampean. Astagfirullahaladzim, ya Allah akeh dosanya. Sering kita melihat orang soleh, ya Allah senang ya. Delok waktu salat duha, tidak tahu salat duha. Ngelihat ketika masuk masjid kok sholat tahiyatul masjid, ya Allah tidak tahu sholat tahiyatul masjid aku. Jika Anda tidak ada seperti itu, bukan walinya yang salah, hatinya kita orang yang salah Pak. Oh itu wali paling ini, kok tidak kerentek, kok tidak getar ya. Itu walinya yang salah Pak. Hatinya kita yang mungkin sudah terlalu kotor, sudah terlalu rusak, tidak bisa diperbaiki, bahaya. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, dengan memandang mereka Allah Subhanahu wa taala akan merubah keadaan sampean. Wa yadulluka 'ala Allah ta'atuhum, akan cukup memandang kepada mereka gampang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taghashya majalisahum anwaruhum,
Kalau sampai duduk di majelisnya mereka, subhanallah, penuh cahaya, ketenangan rohani yang didapat. Duduk guncak-guncak lah. Majelisnya mereka itu sukut, diam, tenang, nikmat di hati, pulang alhamdulillah enak. Kalau saya teringat pernah diceritai sama satu teman saya di Gresik, Al Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik. Tahu ya sebagian dari yang Hall Gresik ya. Habib Abu Bakar ini punya roha, setiap subuh atau sore beliau membaca Ihya, setelah itu baca kitab. Setiap pengajiannya baca kitab, tidak pernah diartikan Pak. Pak mungkin ini mangap-mangap wis. Oh boy, tidak pernah diartikan sama sekali. Terkenal kalau makomnya, derajatnya Habib Abu Bakar ini di majelisnya majelis sukut, majelisnya masih menang. Sing hadir ribuan, tapi dalam suaranya menang, kabeh tenang. Di wajahnya hadis tidak diartikan, nangis kabeh. Subhanallah, diam semuanya. Sampai sekarang kalau rohanya Bang Gresik, sampai yang hadir Hall Gresik, saya pernah dengar rohanya beliau diartikan kitabnya, tidak pernah. Tetap mengikuti ajaran-ajaran orang-orang dulu, sebagaimana diajarkan Habib Abu Bakar As-Siddiq Gresik. Tidak pernah, diam, tenang. Suatu saat beliau roha, tengah-tengah ada 3 tamu Pak. Salah satunya Habib Hadi bin Abdullah Haddad Banyuwangi, yang kedua Soleh Tanggul, yang ketiga ini anak lupa. Ada 3 tamu datang di majelisnya Abu Bakar Gresik. Di majelisnya Abu Bakar Gresik. Kaget. Orang-orang karena sudah terkenal dengan majelisnya Abu Bakar ini, majelis diem Pak, sukut diem, tidak wani, ngangkat kepala berani. Cuma doro Pak, tidak mintrok, sak ngisi-ngisi, sak mutai wis tidak ono suara, tidak terus sama sekali. Diem. Ada tamu jalan diem sama sekali, tidak ono ucapan, tidak diem. Akhirnya duduk belakang, disuruh maju sama Abu Bakar Gresik, maju. Sampai di depan, orang 3 ini sudah diem karena tahu kadarnya, ukuran daripada derajatnya Abu Bakar Gresik majelisnya. Diem, tidak wani ucap. Akhirnya Habib Soleh Tanggul suruh berbicara sama Abu Bakar Gresik. Ya Soleh, Gum, ayo Gum, ini ceramah, ayo ceramah, kasih kalimat-kalimat. Tidak berani Abu Soleh ini, tidak berani. Dipaksa Abu Bakar, akhirnya ceramah. Di ceramahnya beliau tidak panjang-panjang Pak, cuma mengatakan, ya ma'syaran nas, wahai manusia, unduru hadzal wajh fa innahu ayatun min ayatillah. Hai manusia yang hadir semuanya, Anda hadir di sini, cukup pandangan wajahnya Abu Bakar Gresik bahwa ini termasuk ayat kebesaran daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Delok cukup sampai diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pentingnya, penting delok wong saleh diampunnya, delok wong saleh dirubah keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ziarah, kita ketemu orang saleh yang ziarah orang yang sudah meninggal atau masih hidup, kita insyaallah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian kata beliau, wa ta'udu alaihi fil hal wal ma'al barakatihim. Dengan kita bertemu mereka, orang-orang yang soleh, barokahnya mereka itu berguna saat ini dan nanti yang saat datang. Mau sampai di dunia, sampai di akhirat, sampai mendapatkan barokah duduk bersama mereka orang-orang yang soleh. Barokahnya terus, barokah terus. Habib Shalih Al-Syadzili kan sering mengatakan itu semuanya. Paling sedikitnya sampai mendapatkan barokahnya duduk bersama orang alim nanti ketika sakaratul maut. Paling sedikitnya Anda ketika nanti di akhirat, Anda diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak juga Om Soleh Pak. Kemudian kata beliau, famujalasatuhum ziyadah. Duduk kepada mereka, duduk saja kepada mereka ziyadah, tambahan pahala dari Allah. Wan-nazar ilaihim ibadah. Mandang, lungguh, gak nemburi tapi ngarep. Bisa mandang, bisa melihat orang yang soleh, ibadah, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa mahabbathum sa'adah. Ini yang penting. Ketika Anda ada titik cinta kepada mereka, senang aku. Cinta saya kepada mereka, sa'adah, keberuntungan Anda di dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Wa mujalisuhum fi amwaris surur wa min syarabir rahiqil mahabbah qari'. Kata beliau, kalau Anda duduk bersama mereka, kebahagiaan yang tidak terhingga. Saya teringat duduk bersama Taufik, guru saya. Saya itu senang baca qasidah, Pak. Waktu itu disuruh baca qasidah saya. Disuruh baca qasidahnya Habib Abdullah Haddad, ada di Diwan Haddad. Saya baca saat itu menerangkan duduknya bersama orang soleh di Banyuwangi kemarin-kemarin yang baru datang. Ini diterangkan orang yang duduk bersama orang soleh seakan-akan duduk di dalamnya surga. Wah, terus kata beliau diterangkan oleh Taufik, ana menyaksikan sendiri, kata beliau. Ana menyaksikan sendiri waktu beliau ada di Jeddah. Waktu beliau duduk di Jeddah, duduk bersama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf almarhum, ada rombongan masyhur dan banyak aulia di sana. Ana merasakan bukan hidup di dunia, tapi seakan-akan merasakan hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang hadir sama sebagaimana apa yang dirasakan oleh Habib Taufik. Memang duduk bersama mereka itu kebahagiaan, bagi yang merasakan. Tapi kalau hati ini seremak, hancur, Pak, repot. Tapi dengan sering duduk kepada mereka, insya Allah sedikit demi sedikit mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam syair, mata arahum, kapan Anda bisa melihat mereka, wa anna li biru'yatihim, sesungguhnya dengan memandangnya mereka, au tasma'il adzan min di'anhum khabara. Kalau tidak bisa sampean melihat mereka, kalau tidak bisa sampean bisa bertemu mereka, sendandaknya tanya kabar mereka, gimana sih keadaannya mereka, orang-orang yang soleh. Saya tidak ada waktu untuk duduk bersama orang soleh. Saya tidak ada waktu untuk memandang orang soleh, orang alim. Sendandaknya sampean tanya, bagaimana sih sifatnya orang soleh? Tanya. Wes tidak longgo, tidak ketemu sama orang soleh, tidak tanya bagaimana keadaan orang soleh, bagaimana Anda menjadi orang yang soleh? Minimal duduk, bertemu, memandang, Anda tanya, baca kitabnya mereka, jadi orang soleh. Dah belas, insya Allah surga. Surga ya siapa, Pak? Surga yang cangkir lah. Tidak ada. Hati-hati. Kemudian kata beliau, faman razaqahullah mujalasatuhum wa ru'yatuhum. Ini, siapa orang yang sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mampu duduk pada mereka, mau duduk bareng, melihat mereka orang-orang yang soleh, duduk bisa melihat, fal yu'addu dzalika min akbari ni'amillah alaih. Ketahuilah ini satu nikmat yang terbesar dari Allah yang diberikan kepada Anda semuanya. Jarang, Pak. Kadang-kadang sing delok wong soleh yang kumpul sama orang soleh bukan orang-orang yang mampu. Kalau Anda mengandalkan sehatnya, banyak orang-orang kadang-kadang maaf dengan kekurangannya mereka kumpul sama orang soleh. Kalau mereka orang-orang kaya, kadang-kadang tidak bisa melihat ternyata orang yang fakir miskin, Pak, maaf, ngumpul no, Pak. 10.000 ke budal hall. Ono nih, Bu, sekarang ini. Saya kalau ke Jember itu, mereka sering kalau mau hadir hall tuh, Pak, setahun ngumpul. Kepingin apa sampean? Saya kepingin hadir hall, kepingin ziarah. Lumpuk no, Pak. Wong soge setiap harinya jutaan dapat, tidak bisa kumpul sama orang soleh, dan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean dipilih oleh Allah sehingga dengan kekurangannya, dengan keadaan apapun mampu melihat orang yang soleh, ziarah kepada orang soleh, duduk di majelisnya orang soleh, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Falyaqtanim wal yujalis ma'al mahabbah wa ta'zim wal ikram. Ini juga perhatikan, Pak, ya. Perhatikan ini yang sering kebelabasan. Kalau Anda sudah duduk sama orang yang soleh, Anda hadir di majelisnya mereka, perhatikan
Kalau Anda duduk di antara mereka, ma'as suhbah, ya, wa ta'zim, dan Anda agungkan mereka, wal ikram, muliakan mereka. Anda hadir mereka, atiku dek nisor, Pak. Tak kasih contoh sampean. Kalau sampai mau makan, kalau pakai mangkoknya diwalik seperti ini, seperti biasa, kuai itu akeh sampean, Pak. Tapi lah diwalik disoro sak timbo, ya itu apa-apa sampean. Begitu juga hati, semakin Anda jatuh, semakin Anda merasa paling kurang, semakin Anda paling dosa, semakin banyak mendapatkan cahaya rohani daripada majelis tersebut. Anda aja seperti ini, wah aku ingin banyak, gimana toh? Gimana toh? Tidak apa-apa nih. Tapi anak orang yang bodoh nih, anak ini orang yang butuh, tidak ngerti saya. Hati saya rusak, saya ingin hadir untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan cahaya daripada majelis tersebut, untuk rahmat dan sebagainya. Semakin Anda cekung tempatnya, semakin banyak menerima siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma penting, Pak. Makanya hati ini penting. Permainan hati itu paling utama, Pak. Permainan hati. Sehingga di sini pahalanya macam-macam. Ono sing pahala 70%, ada yang 50%, ada yang kadang min 50 kadang tidak plus sama sekali. Karena apa? Hati yang membedakan kita semuanya. Semakin Anda jatuh, semakin Anda tawadhu, semakin Anda mendapatkan banyak siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Wa husnudzon. Sampai yang husnudzon, ambil pinggir sampean, siapa yang ngajar, siapa yang di hadapan sampean, yang husnudzon, prasangka baik. Wa kamalul adab zahiran wa batinah, dan adab ini gawe, Pak. Ojo terus cerawak tuh ini. Hei, omane. Wah, apa iki? Majelis nyebut Nabi, hahihahu. Nyebut Nabi, nyebut orang soleh. Nyebut orang soleh. Bayangkan seumpama ada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, dia serampang kopi namanya, Pak. Nyebut Nabi, ya Nabi, salam alaikum. Loh, ya apa lagi? Terus guyu Nabi, tidak guyu, Pak. Tidak ada, bahaya. Kadang-kadang mengekspresikan kegembiraan itu kadang-kadang macam-macam. Orang yang salah, orang yang bal-bal salah. Ikuti orang dulu sudah, melok wong biyen. Ojo ning enggak, orang sekarang kan kalau gini bisa menarik, tidak ada menarik. Lebih baik cukup seadanya dengan ta'zim dan adab dan rahmatnya Allah daripada banyak dengan mengundang daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit tapi malah ada. Oh Masya Allah, Hasan lebih bagus. Wah ke ceramah, ngomong di gini ceramah, kudu ceramah. Wah, bukan karena adab. Sehingga disimak dengan mendengarkan ini semuanya, insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau talabil intifa' wa tabarruk bihim. Anda duduk bersama orang yang soleh di majelisnya mereka, niat untuk mengambil manfaat. Sehingga di niatnya orang mencari ilmu apa? Dari Allah hadad. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'. Terusnya apa? Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal qira. Itu terus panjang. Itu termasuk niatnya beliau pada Ramadan, mengambil intifa', mengambil manfaat daripada apa yang diterangkan oleh orang-orang yang soleh. Bisa menyangkir azan persis benar. Iya. Sampai sini turu apa? Wa tabarruk bihim, dengan sengaja kita ini mengambil berkah. Tidak salah, Pak, ngambil berkah, Pak. Ngambil berkah itu tidak salah. Tidak ada yang salah. Mengambil berkah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada apa? Ada kalimat berkah. Berkah ini dari mana? At-tabarruk ini dari mana? Ya jatuhnya kita memang diperintahkan untuk berkah. Berkah ini mengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtida bihim fal mar'u ma'a man ahab. Kalau sudah ini semuanya sampai bisa meniru mereka,
sampai bisa mengikuti mereka, yang mereka tidak senang sampai bisa hindari, baru ngomong hadis almar'u ma'aman ahab. Terakhir almar'u ma'aman, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Sadurunge niru, ndak ada adab, ndak ada ta'zim, ndak ada ikram, ndak ada itu, ndak ada semuanya, mengatakan almar'u ma'aman ahab. Ahab siapa itu? Cinta sama siapa? Kan iya. Sehingga disebutkan kalau Anda bisa sudah melewati, duduk kepada mereka cinta, duduk kepada mereka dengan adab, dengan memuliakan, dengan hati yang bagus, baru katakan almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama orang yang dicintai. Durung apa-apa langsung dikek setat almar'u ma'aman ahab. Wa akhla akhlak wala adab wala ikram wala syik wala ta'zim. Ahab itu apa? Tidak ada. Ini pengakuan cinta, tidak ada untuk pengakuan daripada hati. Bahaya. Anda mau mengenal almar'u ma'aman ahab, gunakan Anda duduk kepada mereka dengan ta'zim, dengan Anda memuliakan mereka. Wal mar'u ala dini khalilih, sehingga betul yang dikatakan Nabi Muhammad, seseorang tergantung dengan temannya. Duduknya dengan siapa? Ala jalisihi, duduknya dengan siapa? Baru betul. Karena apa? Kita sudah memulai dengan adab. Ojo moro-moro saya insya Allah dikumpulkan sama mereka. Delok sampai mirip enggak sampai mereka. Oh enggak mirip, kurang ajar, ketemu kurang ajar kok. Ini enggak, ketemu kurang ajar, papasan. Aduh, waduh, anak ustaz ini. Terus mau ma'aman ahad dari mana? Ya. Sehingga dikatakan dalam syair, hudatul wara tuba li abdin ra'ahu. Mereka itu bagaikan petunjuk manusia, bintang-bintang rembulannya manusia. Sehingga beruntung orang yang bisa diberi rezeki oleh Allah melihat mereka di masa hidupnya. Anda beruntung bisa melihat orang-orang yang soleh duduk di majlisnya orang-orang yang soleh. Wajalasuhum law marratan minhu fil umri, meskipun tidak ada kemampuan duduk di setiap harinya, hanya seumur hidup sekali saja Anda beruntung. Satu kali Anda pernah melihat, beruntung untuk menjadi bekal seumur hidup sampean semuanya. Ulaikal aqwam hum muradi wa matlabi min jumlatil ibadi. Mereka adalah kaum-kaum, satu kelompok manusia yang menjadi keinginanku, kata Nabi Muhammad SAW, wa matlabi, dan harapanku, min jumlatil ibadi, daripada sebagian kelompok hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak banyak mereka, tapi yang tidak banyak inilah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa hubbuhum qad halla fi fuadi, sehingga kata orang soleh, kecintaanku kepada mereka sudah bersemayam mulai dulu di dalam hatiku. Ahlul ma'arif was safa wal adab, karena mereka orang-orang yang sampai kepada Allah dan hatinya yang bersih, dan mereka orang-orang yang mempunyai adab. Duduk kepada orang soleh. Wanzur ila kahfi kalbi ahli kahfi lamma sahaba awliyaur rahman. Coba sambil perhatikan. Kalau sampai mengetahui bagaimana cerita Ashabul Kahfi, anjing yang ikut orang-orang Ashabul Kahfi. Wa innahu fatyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Itu ada 7 pemuda, 1 diikuti anjing, karena saat itu melihat pemerintahan yang sangat zalim, ya enggak? Pemerintahan yang sangat zalim. Islam saat itu orang ibadah dihajar habis-habisan, sehingga ingin menyelamatkan imannya, dia keluar, ya enggak? Keluar, sehingga banyak itu terus panjang ayatnya sampai masuk dalam gua, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjingnya melok, Pak. Enggak ada urusan anjing ini. Anjingnya enggak ikut urusan. Ya enggak diadab ambil pemerintahnya saat itu, ya enggak dia apa-apakan, cuman ikut saja, ikut sama 7 orang yang Auliyaur Rahman sebagai kekasih Allah. Melo wis kantil ae. Ternyata apa? Saat nanti anjing tersebut akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana semua anjing mati menjadi tanah, khusus anjing Ashabul Kahfi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Kumpul sama orang yang saleh. Kumpul, Pak. Dalamnya anjing,
Cuman anjing, akal ndak duwe, utek ndak duwe, agama yang ndak punya, kan iya. Baca alhamdulillah ndak tahu, Allah yang ndak tahu, tapi duduk sama orang soleh, keadaan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang lain anjing menjadi tanah, khusus anjing Ashabul Kahfi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bermodal kumpul sama orang soleh. Dzikra ma'am fil Quran, sampai disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Sampai ndak tahu disebut Al-Qur'an, Pak. Tapi anjing yang ikut Ashabul Kahfi disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wasayadkhulu ma'ahum ghadan al-jinan, nanti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga menyentuhkan wa kada jildul mushafi lamma jawarul mushafi. Begitu juga ketika kulit, Pak, ya? Saat itu tuh kulit-kulitnya kitab itu pakai kulitnya sapi, Pak, atau kulitnya kambing. Lah sekarang kan pakai karton ya, kardus. Kalau Anda lihat kardus-kardus sekarang ini yang nempel sama Al-Qur'an, kalau sampai megang Al-Qur'an ndak wudu, dosa, Pak. Kardus ndak ada harganya. Lek ono panasen kayak kipas-kipas, kalau ndak kanggo dibuat di sampah. Tapi ketika nempel sama Al-Qur'an, subhanallah, dekek ini sor haram. Ndak boleh taruh atas. Haram dia taruh atas. Kalau megang, saya dia wudu tak kan? Yang wudu mau baca dicium. Duwe tak diambung, Pak, kecuali ketunyan. Ini ada dicium, cuman kertas. Karena apa? Nempel, kumpul sama Al-Qur'an. Sama sampean nempel sama orang-orang yang soleh, insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lihat fadilah begitu banyak, Pak. Fadilah sangat banyak. Kita ini berteman sama orang yang soleh, duduk sama orang yang soleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit ya, tak izin ya, nambah sedikit. Nabi Muhammad menyentuhkan, Pak. Nabi Muhammad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salih kamathalis sahibil misik. Kita ini duduk sama orang soleh, dicontohkan sama Nabi sing warai, Pak. Yang ngomongin Nabi, sampai seperti duduk orang yang punya minyak, Pak. Seperti orang duduk sampai duduk sama orang yang punya minyak. Imma an yuhaddik, kalau tidak sampai dikasih, biasa tak punya minyak. Kalau tidak sampai dikasih, yuhaddik, tak kasih minyak. Kalau tidak, imma an tubta minhu, dia punya minyak dijual sama sampean, ya enggak? Au tajidu minhu raihatan thayyibah. Kalau tidak sampai dikasih atau tidak dijuali minyak, sendadanya ketika dia pakai minyak sampai mampu minyak wangi ini tadi. Begitu sama orang soleh. Kalau tidak sampai tidak dikasih cahayanya mereka, atau tidak dikasih dibelikan dah. Kalau tidak sampai kecipratan mampu nih wong soleh. Mampunya orang soleh sama bodoh. Tidak sama orang punya minyak wangi, kasih ya, dikasih. Meskipun kadang-kadang minyak rada ngedik, Pak. Mampune atau kadang-kadang telung dino ndak ilang. Kok tak minyak aku kalah, minyak aku larang iki, Pak. Kalah. Ndak aku minyak apa itu? Aku berlindung padanya. Tapi sebenarnya dikasih, itulah gambaran. Digambarkan juga Nabi Muhammad SAW. Anda duduk sama orang yang bukan soleh, orang yang bejat, kamar talikir, tak sedulu ini obor. Tak sekarang tak gambarkan perokok. Sampai duduk sama orang punya rokokan. Pertama, sing gak rokokan dikei rokok. Sing pertama, udah habis. Kedua, dicoba namanya. Adiknya rokokan ini. Dikasih. Kalau tidak dikasih sampean, rokokan kena asap. Ini enggak? Mampu rokok. Kok mau mah sampai rokokan Mas? Enggak, kumpul ambil uang rokok.
rokokan. Kalau ndak asapnya sampean kepempek daripada apa nih? Bara apinya. Cetas. Bolong lah. Gila belum di sini. Pas sholat bolong loh, ndak sah sholatnya. Gara-gara kumpul ambil wong rokokan. Akhirnya rokokan ya. Saya harapkan serokokan insya Allah cepat tak tobat berhenti saja. Ya. Amin Allahumma amin. Itu Nabi Muhammad SAW mengabarkan dalam hadisnya. Insya Allah saya kata Al-Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu wa arda. Man shalla wara'a maghfur ghufiralah. Kalau sampean mau sholat di belakangnya orang yang diampuni dosanya oleh Allah, ghufiralah, sampai diampuni oleh Allah. Makanya kan kita kadang mau sholat anak orang soleh, saya berarti makmumnya. Mereka diampuni, sampai mereka diampuni, kecangking sampai Pak. Man shalla wara'al maghfur ghufiralah, sampai sholat di belakangnya orang yang diampuni, sampai akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jalasa ma'a salihin, barang siapa orang yang duduk sama orang-orang yang soleh, zada raghbatan fil khair, akan tambah keinginan untuk berbuat baik. Karena apa? Kumpul sama orang yang soleh. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau termasuk murid terbaik daripada Imamul Haddad. Bahkan Imam Haddad ini meninggal di pangkuan Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang ngarang kitab Risalatul Jami'ah. Tipis kitabnya, tapi beliau menjamin barang siapa yang menghafal atau mengamalkan daripada kitab yang tipis tersebut yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, tak mintakan oleh Allah menjadi orang ahli ilmu zahir wa batin. Bocor kitab itu. Dulu kita di pondok itu awal-awal anak-anak yang masih tidak baca kitab Risalatul Jami'ah. Karangan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Bahkan banyak ada Maslahus Sawi, karangan beliau menerangkan daripada orang-orang yang soleh. Banyak, Masya Allah beliau. Bahkan sampai meninggalnya Alhamdulillah Haddad di pangkuannya beliau, Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan, aku tidak pernah merasakan mendapatkan madad dari Allah ketika meninggalnya Alhamdulillah Haddad. Di pangku Al-Haddad itu ketika meninggal beliau seakan-akan terjatuh di belakang gunung, Pak. Jadi sirnya Al-Haddad langsung turun kepada Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Gendong dah meninggal, dapatkan dijadikan aulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terakhir kata beliau, anna hadhil fawaid wa ghairiha tahsul liman jalasa as-salihin wa ta'addab bi dhahirihi wa batinihi ma'hum. Anda mendapatkan fadilahnya duduk pada orang soleh seperti ini yang kita sebutkan tadi. Itu kalau sampai mau duduk kepada mereka dengan adab secara zahir dan batin. Fasyan kullu sya'in fil adab. Semuanya itu tergantung kepada adab. Adab Pak yang penting. Akhlak yang penting. Wa illa faqad qila laisa al-hurman alla tarzuqa majalisus salihin majalisatus salihin walakin al-hurman kullu al-hurman an tarzuqa salihin thumma lam tarzuqil adab ma'ahum. Akan tetapi kalau sebaliknya, Anda sering duduk sama orang soleh ning majelisnya, waduh daklep sak bendino hadir majelisnya orang soleh, sak bendino sekali bahkan kok mangan 3 kali setiap hari, tapi tidak ada adabnya kepada mereka, kurang ajar, hati selalu suudzon kepada mereka. Aduh si enom si ngajar, si kepetem si ngajar, arek wingi lo terus sampai suudzon, tidak membawa adab di majelisnya mereka. Hati-hati, jangan sampai Anda mendapatkan satu ucapan daripada orang soleh sehingga apa ucapan mereka? Laisal hurman alla tarzuqa majalisatus salihin. Bukan orang yang diharamkan oleh Allah mendapatkan rahmat itu orang yang tidak duduk sama orang soleh. Kadang-kadang tidak duduk sama orang soleh, hatinya kepada orang yang soleh, hatinya bersama orang yang soleh. Bukan seperti itu kata orang soleh. Bagaimana? Walakinal hurman, akan tapi orang yang diharamkan mendapatkan rahmatnya Allah. Kullul hirman, sangat hati-hati diharamkan oleh Allah. Antar zukus salihin, Anda diberi rizki oleh Allah duduk sama orang soleh, duduk bersama melihat orang yang soleh.
Tsumma lam tarzukil adab ma'hum, tapi tidak dirizki, tidak diberi adab sama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah parah sampean. Bodoh hale sampean iki. Bojo Al-Qur'an. Laknatullah 'alal kadzibin. Sing goro wancet ae. Bojo hadis Nabi, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang tipu menipu bukan termasuk golongan Nabi. Sing nipu tetap nipu. Bukan salah baca hadisnya, salah Anda kurang ajar terhadap hadis, salah kurang ajar terhadap ayat Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kumpul sama orang yang soleh, kok tidak ada perubahan, yo? Kok tidak ada perubahan? Sampean hadir sholawatan ngalor itu hujan-hujanan, panas kepanasan, ono sing gelandot kadang setengah dalam keserempet, waduh macam-macam. Sampai itu omah diseneni ibu bapak kadang-kadang nggak mulai subuhnya hilang. Karena apa? Anda duduk kepada mereka bukan karena kepingin duduk sama orang yang soleh. Bahkan mereka duduk kadang-kadang tidak ada adab kepada orang yang soleh. Duduk sama mereka kurang ajar, hatinya kurang ajar, bahkan zahirnya kurang ajar. Pulang nggak berubah, tambah taat, tambah kurang ajar, menjadi tameng. Ini masya Allah ini sering majelis, cuma ngeredok. Ini masya Allah ini sering sholawatan, wis ngeredok, tapi hati tidak sama sekali berubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah nih dunia kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang soleh, cinta kepada ulama al-amilin al-khasyiin, sehingga bukan hanya cinta yang ada di dalam hati kita, akan tapi adab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Hati-hati, sehingga jangan cukup duduk kepada mereka, akan tapi kita lebihkan agar supaya adab kepada mereka, sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah, mendapatkan barakahnya orang saleh, mendapatkan barakahnya orang alim, sehingga mengalir kepada kita semuanya, mengalir kepada keluarga, mengalir kepada famili, mengalir kepada orang-orang yang dia mencintai, orang-orang yang selalu kepada kita mendapatkan barakahnya orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Yang paling penting ya Allah, dengan barokahnya orang soleh ketika sakaratul maut, kita datangkan orang-orang yang soleh. Guru kita datangkan kepada kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Insyaallah yang sedikit ini menjadi ilmu barokah, menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang menjadi perubahan untuk diri kita, perubahan untuk hati kita semuanya, sehingga menjadi hamba yang insyaallah termasuk orang-orang yang saleh. Amin Allahumma amin. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna minal yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah